Shalom kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengangkat dari kisah seorang yang namanya Naaman. Nah kekasih Tuhan, saya percaya kita sudah dengar cerita tentang Naaman. Kalau ada yang belum dengar cerita ini, hari ini kita akan dengar bersama-sama cerita ini. Nah, seorang Naaman itu merupakan seorang panglima Raja Aram yang pada saat itu dia mengalami sakit kusta yang sangat parah. Dan singkat cerita, dia datang kepada Nabi Elisa untuk memohon kesembuhan dari Nabi Elisa. Untuk berharap Nabi Elisa mendoakan dia dan dia mengalami kesembuhan dari sakit kustanya. Nah, ketika dia datang kepada Nabi Elisa pada saat itu, apa yang diperintahkan Nabi Elisa kepadanya? Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Nah kekasih Tuhan, apa respon dari perintah yang diberikan Nabi Elisa kepada Naaman pada saat itu? Naaman tidak peduli, tidak respon, tidak mendengar, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya. Nah kekasih Tuhan, yang diperintahkan Nabi Elisa itu kepada Naaman, dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Tahu nggak Bapak Ibu, sungai Yordan itu sungai yang sangat besar. Sungai itu gabungan dari 4 sungai-sungai kecil di sekitar situ dan bergabung dan jadilah sungai Yordan. Nah kekasih Tuhan, saya yakin sungai Yordan tidak layak untuk mandi, apalagi seorang panglima Raja Aram disuruh mandi ke sana. Secara pikiran logika Naaman tidak masuk akal. Dia biasanya mandi enak di rumah, seorang panglima mungkin mandi air panas dan sebagainya. Tiba-tiba seorang nabi Tuhan, Nabi Elisa, menyuruh untuk dia mandi di sungai Yordan yang tidak layak untuk mandi di sana. Singkat cerita, Naaman tidak mendengar, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Nah kekasih Tuhan, dari kisah Naaman ini saya menemukan ada 2 penghalang lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah kita akan lihat penghalang-penghalang ini. Penghalang yang pertama kekasih Tuhan, yaitu kesombongan. Nah kekasih Tuhan, ketika Naaman mendengar perintah yang diberikan Nabi Elisa kepadanya, saat itulah kesombongannya timbul. Nah kita lihat di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah kekasih Tuhan, ketika Naaman diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Nah ayat ini mengatakan bahwa Naaman gusar hatinya. Dia tidak mendengar, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Nah ayat ini menunjukkan bahwa Naaman jatuh di dalam dosa kesombongan. Dia berpikir, saya kan seorang panglima, saya mana mungkin disuruh mandi di sungai yang begitu kotor. Nah ketika dia mendapatkan perintah dari Nabi Elisa, kesombongannya timbul. Saya tidak mungkin mandi di sungai Yordan, tidak mungkin, saya kan seorang panglima. Kenapa dia tidak keluar saja, tumpangkan tangan di atas sakit penyakitku, berseru memanggil nama Tuhan Allahmu, pasti penyakit saya sembuh. Nah itu yang ada di dalam pikiran Naaman pada waktu itu. Oleh sebab itu dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Nah kekasih Tuhan, tahukah kita bahwa kesombongan itu menjadi penghalang besar untuk Tuhan melawat kehidupan kita. Nah, kesombongan ini
membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah, kekasih Tuhan masih ingat ketika Lucifer diusir dari sorga, dibuang ke dalam dunia ini oleh karena sombong. Dia merasa dia sudah punya banyak pengikut. Dia ingin agar supaya penghuni sorga menyembah kepada dia. Pada akhirnya Tuhan mengusir dia dari sorga oleh karena dosa kesombongan. Nah, kekasih Tuhan, kesombongan itu sangat berbahaya karena Tuhan sangat membenci dengan kesombongan. Nah, kesombongan ini bisa menjadi penghalang besar ketika Tuhan mau melawat kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat penghalang yang kedua sehingga Tuhan tidak melawat kehidupan kita dari kisah Naaman. Nah, penghalang yang kedua yaitu Naaman tidak percaya. Ini sangat jelas, Naaman tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-11 itu sangat jelas bahwa Naaman tidak percaya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Naaman jatuh di dalam dosa kesombongan. Dan yang kedua, dia tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, Naaman tidak percaya dengan perkataan Nabi Elisa, perintah Nabi Elisa. Dia tidak tahu bahwa kalau dia melakukan, dia percaya akan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa pada saat itu, maka dia akan mengalami kesembuhan. Nah, kekasih Tuhan, kadang kita ini tidak percaya akan firman Tuhan. Kadang firman Tuhan yang tidak sesuai dengan logika pikiran kita, bertentangan dengan pikiran kita, dengan kenyamanan kita, maka kadang kita tidak percaya akan firman Tuhan. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua karena percaya, kekasih Tuhan. Nah, kita diselamatkan karena percaya. Kita mengalami lawatan Tuhan karena percaya. Kita disembuhkan Tuhan pun karena percaya. Masih ingat ketika Tuhan Yesus pelayanan di dunia ini, kadang Tuhan menemukan orang yang sakit dan Tuhan mengatakan, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti iman percayamu. Jadi kekasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tergantung seberapa kita percaya kepada Tuhan. Nah, kisah Naaman ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa penghalang besar ketika Tuhan melawat kita, lawatan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, yaitu karena kita tidak percaya. Nah, kita lihat kisah ini selanjutnya. Pada akhirnya Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat yang ke-14, maka turunlah ia, Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Tuhan itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, kekasih Tuhan, kedua ayat ini menunjukkan bahwa Naaman benar-benar bertobat dari kesombongannya dan dia menjadi percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Nah, pada akhirnya Naaman mengalami mujizat Tuhan. Pada akhirnya Naaman mengalami kesembuhan dari Tuhan karena dia bertobat dari kesombongannya dan ketidakpercayaannya. Nah, kekasih Tuhan, dari kisah Naaman ini, maka kita akan belajar bersama-sama bahwa ketika kita punya jabatan yang tinggi, ketika kita diberkati Tuhan luar biasa, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Dan ketika kita mendengar firman yang mungkin di dalam logika kita tidak diterima karena tidak masuk akal,
maka kita tidak percaya akan firman itu. Kedua hal inilah yang membuat penghalang lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun firman Tuhan yang kita dengar, kita harus percaya akan firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kalau kita mau mendapatkan lawatan Tuhan, hari ini kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus buang jauh-jauh dosa kesombongan dalam hidup kita. Dan kita harus percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan Tuhan. Di dalam keadaan-keadaan yang sekarang ini kita hadapi, maka dua hal ini kita harus buang dalam kehidupan kita, kesombongan dan ketidakpercayaan. Ketika kita menghadapi apapun masalah di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak sombong dan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, maka kita akan melihat lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua.